Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Santri Sangga Buana. Mudah-mudahan semua yang menonton channel kami selalu diberikan kesehatan, murah rezeki sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan dengan menyimak tausiah dari guru kita tercinta. Untuk menimbang sesuatu itu benar dan salah, jangan melihat ke ranting dan cabang masalah, tapi kembalikan ke asal mula, agar mudah menimbang dan membuat kesimpulan, benar atau salah. Kembalikan ke asal. Bagaimana? Ya, asal kejadian. Dulu Nabi Adam dimusuhi iblis. Iblis juga merasa dialah yang benar, dan menyalahkan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, iblis dari api. Maka iblis merasa dialah yang pantas dan benar jika jadi khalifah di bumi. Adam tak pantas, hanya orang baru. Iblis lebih lama hidupnya. Sudah ada sebelum Adam ada. Sudah mempunyai banyak julukan dan ilmu. Jadi dia merasa yang lebih pantas untuk jadi khalifah di bumi. Maka iblis merasa adalah salah jika Nabi Adam jadi khalifah bumi. Dia, iblislah yang lebih pantas. Maka dia berusaha memusuhi Nabi Adam dengan segala cara. Setelah itu semua para nabi dimusuhi. Semua utusan Allah. Sampai Nabi Muhammad dimusuhi Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa Nabi memusuhi? Tidak. Nabi sama sekali tak membalas ketika dimusuhi. Seperti Nabi Adam dimusuhi iblis, Nabi Adam pun tak menyalah-nyalahkan iblis atau membalas memusuhi iblis. Nabi Muhammad SAW ketika dimusuhi juga tak membalas memusuhi Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi kembalikan seperti itu, maka akan mudah melihat hal itu benar dan salah. Mau orang yang memusuhi membuat alasan atau tuduhan apa saja, itu sama saja ketika iblis memusuhi Nabi Adam. Dia membuat alasan dan tuduhan kepada Nabi Adam. Tuduhan-tuduhan itu hanya sebagai alasan membenarkan permusuhannya. Jadi orang itu akan dikelompokkan dalam dua kelompok. Jadi pengikut iblis dan pengikut Allah. Nah, kamu ada di kelompok yang mana? Jika kamu pewarisnya para nabi dan rasul, kamu harus memposisikan dirimu seperti nabi dan rasul yang siap dimusuhi. Jadi tak kaget ketika dimusuhi. Biasa sajalah. Karena itu sudah kodratnya. Tak usah membuat pembelaan-pembelaan. Kalau kamu membuat pembelaan berarti kamu itu belum paham dengan kisah-kisah para nabi dan rasul yang Al-Quran kisahkan. Ngapain Al-Quran itu mengisahkan? Kan Al-Quran itu petunjuk hudan. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau kamu itu pewaris nabi kok tidak dimusuhi oleh pengikut iblis, maka aneh. Itu tandanya kamu bukan pewaris nabi. Karena nabi-nabi saja dimusuhi kok kamu tidak dimusuhi. Garis bawah. Next. Hiduplah yang baik dan jangan menyakiti orang lain. Entah lewat ucapan kita, tangan kita, perilaku kita, pemikiran kita, tulisan kita, bahkan ingon-ingon kita. Kita kok punya ayam. Memelihara ayam. Ayam kita pelihara. Lalu hari-hari kita lepas. Lalu buang kotoran di tempat tetangga kita. Lalu tetangga kita jengkel, marah. Maka itu kita sudah menyakiti tetangga. Apalagi sampai timbul cekcok dengan tetangga gara-gara ayammu. Maka seumur-umur kok kamu lakukan itu. Seumur-umur juga kamu tak akan kaya. Rizkimu akan ditutup oleh Allah. Karena kamu sudah menyakiti tetanggamu. Seorang muslim dan mukmin yang baik dan benar itu yang tak akan melakukan sesuatu hal yang akan menyakiti tetangganya. Bahkan muslim yang baik itu jika memasak makanan lalu makanan tercium oleh tetangganya maka dia akan membagi masakannya ke tetangganya. Kalau itu kamu lakukan maka Allah akan membuka pintu-pintu rizkimu. Juga sama jika kamu ada jalan di depan rumahmu. Lalu kamu buat polisi tidur. Itu sama saja kamu memasang polisi tidur di hatimu. Hatimu merongkal-merongkal, atos dan berbatu. Sehingga congkak dan merasa benar sendiri. Muslim dan mukmin yang baik itu jika ada iman di dalam hatinya sekecil zarah biji sawi. Maka jika ada batu atau ranting berduri di jalan, dia akan menyingkirkannya. Karena yakin perbuatannya menyelamatkan orang lain akan dicatat malaikat. Dan akan dibalas Allah. Juga jika kau membuat polisi tidur,
maka Allah akan membuatkan polisi tidur yang menghalang-halangi rizki orang itu, sehingga rizki orang itu terhalang. Hiduplah yang baik dan bermanfaat untuk orang lain, agar Allah membukakan semua pintu-pintu rizkimu. Kalau Allah sudah membukakan semua pintu rizkimu, maka kamu tidur sekalipun Allah akan mendatangkan rizkimu tanpa kamu minta. Garis bawah. Next. Hiduplah yang simple. Wajar. Jauhi perbuatan jahat. Jangan mencela dan menghujat apalagi memfitnah orang lain. Semua orang itu menempati kodratnya masing-masing. Sibukkan diri memperbaiki diri. Selalu menerima yang didapat. Sabar dalam segala cobaan. Jika dimusuhi orang lain sebaiknya mengalah. Dan bersabar karena itu ujian kita. Selalu ridho dengan ketentuan dan pemeliharaan Allah. Allah melakukan apa saja ke kita itu adalah untuk kepentingan kita. Agar memperoleh yang terbaik dari Allah. Lakukan hal baik sekecil apapun yang bermanfaat untuk orang banyak. Sebab kebaikan itu awalnya dilakukan seperti air sumber yang membelah tanah. Jadi kericikan. Lalu jadi pancuran. Lalu jadi grojogan. Lalu jadi air terjun. Jadi sungai. Jadi muara. Dan jadi laut. Lakukan kebaikan itu dengan istiqomah. Dari sedikit lama-lama akan banyak. Pelan-pelan. Sebab hal yang besar itu membutuhkan waktu yang panjang dalam berproses. Ahwal adalah jamak dari perkataan hal. Hikmat ini membawa arti hal membentuk keadaan amal. Amal adalah perbuatan atau kelakuan lahiriah dan hal adalah suasana atau kelakuan hati atau perbuatan hati. Amal berkaitan dengan lahiriah manakala hal berkaitan dengan batiniah. Oleh kerana hati menguasai sekalian anggota maka kelakuan hati yaitu hal menentukan bentuk amal yaitu perbuatan lahiriah. Dalam pandangan tasawuf, hal diartikan sebagai pengalaman rohani dalam proses mencapai hakikat dan makrifat. Hal merupakan zauk atau rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan makrifatullah, pengenalan tentang Allah SWT. Oleh itu, tanpa hal tidak ada hakikat dan tidak diperoleh makrifat. Ahli ilmu membina makrifat melalui dalil ilmiah tetapi ahli tasawuf bermakrifat melalui pengalaman tentang hakikat. Sebelum memperolehi pengalaman hakikat, ahli kerohanian terlebih dahulu memperolehi kasyaf yaitu terbuka kegaiban kepadanya. Ada orang mencari kasyaf yang dapat melihat makhluk gaib seperti jin. Dalam proses mencapai hakikat ketuhanan kasyaf yang demikian tidak penting. Kasyaf yang penting adalah yang dapat mengenali tipu daya syaitan yang bersembunyi dalam berbagai-bagai bentuk dan suasana dunia ini. Kasyaf yang menerima hakikat sesuatu, walau apa jua rupa yang dihadapi, penting bagi pengembara kerohanian. Rasulullah SAW sendiri sebagai ahli kasyaf yang paling unggul hanya melihat Jibril dalam rupanya yang asli 2 kali saja. Walaupun pada setiap kali Jibril menemui Rasulullah SAW dengan rupa yang berbeda-beda, Rasulullah SAW tetap mengenalinya sebagai Jibril Kasyaf yang seperti inilah yang diperlukan agar seseorang itu tidak tertipu dengan tipu daya syaitan yang menjelma dalam berbagai-bagai rupa yang hebat dan menawan sekalipun. Seperti rupa seorang yang kelihatan alim dan warak. Sebab dalam prakteknya ketika seseorang memasuki kegaiban terbukanya hijab, maka tipu daya di dalamnya amat banyak. Makanya dibutuhkan guru yang menjelaskan. Dengan tipuan-tipuan di dalam perjalanan. Agar tak sesat menganggap iblis sebagai wali. Atau menganggap setan sebagai para nabi yang menemui. Dan memberikan arahan. Disitulah peran guru akan memberikan penjelasan dengan cara setiap guru berbeda. Agar murid atau salik tak salah dan tertipu dan tertawan oleh tipu daya setan.